Kita harapkan akan terbuka, rakyat bisa membeli vaksin sendiri, jenis vaksin kita tentukan yang mendapatkan IUE, dan orang-orang bisa memilih vaksin apa, sama seperti beli obat di apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi hari ini dengan Mas Oji Channel. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya, selalu semangat pastinya. Hari ini ada sebuah informasi yang ingin kita sharingkan, yaitu apa? Kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menggelar rapat bersama dengan anggota DPR. Nah, ternyata di sana pemerintah sudah mewacanakan adanya vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga yang diskenariokan berbayar alias tidak gratis. Nah, ke depan itu dimulai tahun 2022, artinya tahun depan. Tahun depan vaksin dosis ketiga, orang-orang yang ingin vaksin itu tidak gratis alias harus bayar. Aduh, gimana ya? Gimana informasi selengkapnya? Ayo segera kita ikuti dalam tayangan berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah ternyata sedang menyiapkan skenario vaksinasi COVID-19 pada tahun depan. Sejumlah masyarakat nantinya bisa membeli vaksin sendiri mulai tahun 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin membuka opsi vaksin COVID-19 sebagai booster atau suntikan ketiga dapat dibeli di masyarakat umum mulai tahun depan. Budi mengatakan nantinya masyarakat dapat memilih sendiri merek vaksin berbayar yang ingin digunakan. Sebab itu, untuk booster tahun depan, pemerintah hanya menggratiskan 91,8 juta jiwa saja bagi peserta BPJS yang digolongkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI. Bisnis to bisnis biasa, rakyat bisa membeli vaksin sendiri. Vaksinnya kita tentukan yang mendapatkan emergency use listing dari WHO, kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR Senin 13 September 2021. Dia menyebut saat ini masih dalam tahap rencana dan perlu difinalkan dengan pemerintah. Selain ada masyarakat yang membayar, namun ada sejumlah kelompok masyarakat yang tetap gratis. Kita harapkan akan terbuka, rakyat bisa membeli vaksin sendiri, jenis vaksin kita tentukan yang mendapatkan IUE, dan orang-orang bisa memilih vaksin apa, sama seperti beli obat di apotek. Rencananya tahun depan pemerintah hanya membayari yang PBI atau penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan 1 kali booster. Kebutuhannya sejumlah orang yang mendapatkan booster ditambah buffer 10%, ungkapnya. Selain itu juga ada vaksin untuk anak-anak berusia 12 tahun sejumlah 4,4 juta. Budi mengatakan rencananya untuk pemberian 2 dosis akan ditanggung oleh APBN. Selain soal vaksin, Budi juga mengungkap rencana skenario kasus di tahun depan. Salah satunya adalah skenario bahwa pandemi ini akan menjadi endemi dan hadir sebagai varian baru. Budi mengatakan pemerintah bakal menyiapkan setidaknya 241,3 juta dosis vaksin booster di 2022 untuk 212,7 juta masyarakat Indonesia. Ia juga memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembelian vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. Ada kriteria vaksin COVID-19 dalam negeri yang akan dipakai, yaitu mereka yang melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia sehingga menghasilkan bibit vaksin sendiri. Kedua, mereka menggunakan bahan baku vaksin dari Indonesia. Dan ketiga, bagi mereka yang mengemaskan vaksin dilakukan di Indonesia. Vaksin tahun depan yang akan menjadi prioritas dibeli negara adalah diproduksi oleh negara. Semoga saja. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, informasi terkait dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah tahun depan, tahun 2022, bahwa vaksinasi untuk dosis ketiga atau booster itu diwacanakan berbayar alias tidak gratis. Kasihan juga rakyat yang mungkin saat ini aja mungkin belum terpenuhi targetnya, atau mungkin apakah betul bahwa tahun depan itu sudah terjadi herd immunity, semuanya sudah sebagian besar sudah divaksin. Nyatanya banyak juga yang sampai hari ini belum menerima dosis vaksin. Padahal ini penting bagi kita agar masyarakat betul-betul terbantu. Kalau vaksin gratis mungkin masyarakat masih bisa menerima, tapi kalau bayar siapa yang mau gitu ya. Mungkin bagi kalangan-kalangan yang
katakanlah mampu, belum tentu juga mau untuk divaksin. Nah, bagaimana ini ya? Jadi masih banyak yang belum vaksin, tetapi tahun depan sudah nggak gratis lagi. Yang gratis ada, tetapi yang punya program BPJS Kesehatan. Kan nggak semuanya punya BPJS Kesehatan ya. Lama-lama memang vaksinnya itu nanti akhirnya nggak gratis. Dan yang lebih parah lagi katanya yang dijual alias yang tidak gratis itu adalah vaksin buatan dalam negeri, buatan Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman komentarnya? Silahkan tulis komentar. Jangan lupa untuk tetap berkomentar yang positif ya. Kita dukung pemerintah, tetapi juga kita tetap harus mensupport pemerintah dengan ide-ide yang baik. Demikian teman-teman semuanya, informasi yang bisa kita sharingkan hari ini. Terima kasih banyak untuk segala dukungan teman-teman untuk MOC. Jangan lupa untuk tetap dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, kita undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.